Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi untuk belajar tematik. Kali ini kita masih belajar di tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Cukup, amin, alhamdulillah. Semoga dengan berdoa, pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bagaimana keadaanmu semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini masih belajar dengan Pak Joko, masih di kelas 4. Ayo siapkan buku, alat tulis, dan semangatmu untuk belajar. Kita masuk ke pembelajaran 4. Benny sedang bercakap-cakap dengan ayahnya. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi seorang arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi seorang arsitek, ayah? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Arsitek adalah seseorang yang merancang suatu bangunan, baik itu rumah tinggal maupun gedung-gedung tertentu untuk kegiatan tertentu juga. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar berikut ini dan Bapak akan menjelaskannya. Nah, kamu pasti tahu gambar ini. Ini adalah Candi Borobudur, salah satu candi kebanggaan Indonesia. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah. Dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur pernah menjadi salah satu keajaiban dunia. Nah, ini merupakan juga hasil karya seorang arsitek. Nah, seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Contohnya dalam membangun Waduk Jatiluhur, juga Jembatan Suramadu. Kamu bisa membaca lebih lanjut dari buku paket halaman 94, dibaca dengan cermat. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu selama 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya atau arsiteknya bernama Frederick Silaban. Itulah anak-anak arsitek-arsitek yang luar biasa yang sudah membangun tempat-tempat yang luar biasa. Nah, sekarang lengkapilah diagram berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang kamu miliki. Anak-anak, tahukah kamu dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Tentunya pernah kan? Kita pernah belajar rumah adat. Nah, perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat berikut ini. Bacalah dengan sesama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunannya dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alam. Nah, sekarang tugasmu silakan lengkapi bagian berikut
dengan membandingkan dua rumah adat dari dua suku yang berbeda. Kita contohkan yang pertama adalah rumah adat mana ini anak-anak? Terus kali ini adalah rumah Joglo dari Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta. Akan kita bandingkan dengan rumah adat yang sangat terkenal terus kali, yaitu adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Manfaat dari kedua rumah ini hampir sama. Yang pertama adalah sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai tempat upacara adat atau kegiatan kesenian atau kebudayaan dari suku tersebut. Nah, perbedaannya yang jelas adalah dari bentuk bangunannya berbeda. Nah, ada yang dari Joglo itu mempunyai 4 soko yang ada di tengah, sedangkan rumah gadang itu ada berbentuk berupa panggung dan memiliki atap seperti tanduk kerbau. Nah, sekarang lengkapi bagian ini dengan dua rumah adat yang berbeda dan kamu sebutkan manfaat dan kegunaannya serta persamaan dan perbedaannya. Ya, boleh bekerja sama. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Nah, sekarang kamu baca bacaan manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa lahan, air, tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan bertani dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan bernelayan dan beternak. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Lengkapi tabel seperti contoh ini. Nama teman Joko, pekerjaan orang tua petani. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah mengolah tanah dan tanaman. Nah, kemudian anak-anak yang terakhir, kita akan melengkapi sebuah puisi yang masih rumpang atau belum lengkap. Kamu melengkapinya dengan kata-katamu sendiri. Pak Guru akan mencontohkan 2. Nanti yang lainnya kamu isi sendiri sesuai dengan keinginanmu. Nah, ini Pak Joko contohkan 1, yaitu wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemani mengerjakan tugas sekolahku. Nah, untuk yang masih kosong-kosong, kalian tulis sendiri ya dengan kata-katamu. Silahkan bisa dibantu dengan orang tua. Itu dulu yang Pak Joko sampaikan. Jangan lupa banyak membaca buku paket dan LKS untuk membantu menjawab tugas-tugasmu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi orang tua, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.